Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agilius Jarman dengan NIM 2002-6008, Program Studi Informasi Perpustakaan Kearsipan Universitas Negeri Padang dengan mata kuliah Katalogisasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu konsep katalogisasi. Katalog. Katalog berasal dari bahasa Latin catalogus yang berarti daftar barang atau benda yang disusun untuk tujuan tertentu. Menurut KBBI, katalog adalah cari kartu daftar atau buku yang memuat nama benda atau informasi tertentu yang ingin disampaikan disusun secara berurutan, teratur, dan alfabetis. Dalam kaitannya dengan perpustakaan, katalog berarti daftar bahan pustaka baik berupa buku maupun non-buku, seperti majalah, surat kabar, mikrofilm, slide, dan lain-lain yang dimiliki dan tersimpan pada suatu kelompok perpustakaan. Katalogisasi adalah pengatalogan pendaftaran buku, lukisan. Katalogisasi adalah proses kemampuan menginterpretasikan sebuah buku dan penerapan berbagai standar sehingga hal-hal penting dari sebuah buku terekam dalam katalog. Jenis-jenis katalog. Pertama, katalog buku. Bentuknya seperti buku yang terdiri atas sejumlah halaman yang memuat data-data katalog yang dicetak. Kedua, katalog berkas berupa lembaran-lembaran lepas dari kertas berukuran 7,5 x 12,5 cm atau 10 x 15 cm. Masing-masing lembaran berisi data katalog. Ketiga, katalog kartu. Katalog ini dibuat dalam bentuk kartu berukuran 7 x 5 x 12,5 cm dengan ketebalan 0,025 cm. Setiap kartu berisi satu data katalog. Keempat, katalog komputer atau opak. Seiring dengan perkembangannya zaman, katalog perpustakaan pun mengikuti perkembangannya tersebut. Banyak perpustakaan pada saat sekarang ini menggunakan komputer sebagai alat penelusur informasi. Komputer dapat menyimpan data katalog dan juga dapat membuat katalog. Fungsi katalog berfungsi sebagai daftar inventaris bahan pustaka pada perpustakaan. Katalog perpustakaan merupakan daftar kekayaan yang dimiliki perpustakaan. Kedua, berfungsi sebagai sarana temu kembali bahan pustaka. Katalog perpustakaan adalah alat-alat atau media untuk mencari dan menemukan bahan pustaka yang dibutuhkan oleh pemustaka secara cepat, tepat, dan akurat. Tujuan katalog. Menurut C.A. Carter 1976, fungsi dari katalog adalah memberikan kemudahan pada seseorang untuk menemukan bahan pustaka yang telah diketahui pengarang, judul, atau subjek secara cepat, tepat, dan akurat. Menunjukkan bahwa pustaka yang dimiliki oleh suatu perpustakaan pengarang tertentu berdasarkan subjek tertentu atau subjek yang berhubungan dan jenis atau bentuk literatur tertentu. Membantu dalam pemeliharaan bahan pustaka berdasarkan edisi, karakternya, sastra, atau berdasarkan topik. Aturan-aturan dalam katalogisasi AACR2 dan ISBD. AACR2 merupakan singkatan dari Anglo-American Catalogist Rules Second Edition tentang struktur peraturan AACR2 yang terdiri atas dua bagian. Bagian pertama, description. Aturan ini memberikan petunjuk untuk membuat deskripsi bibliografi. Bagian kedua, hide links, uniforms, title, and reference, memberikan petunjuk untuk menentukan titik temu dan bentuk tajuknya. Struktur peraturan part 1 deskripsi. Bab 1 umum, bab 2, bab 3 untuk kelompok bahan khusus, bab 11-13, partai generally sebagai untuk umum, bab 14-20 kosong. Struktur peraturan part 2, tajuk, judul, seragam, dan rujukan. Bab 21 memilih titik temu, bab 22 tajuk untuk nama orang, bab 23 nama geografi, bab 24 tajuk untuk badan korporasi, dan bab 25 tajuk judul seragam, bab 26 rujukan. Peraturan Umum AACR2. Sumber informasi, tingkat deskripsi, penggunaan bahasa dalam deskripsi bibliografi, General Material Designation GMD, pernyataan jenis bahan umum, dan daerah data khusus. Penjelasannya, sumber informasi. Pada setiap bab di bagian 1 merupakan penjelasan mengenai sumber informasi utama, yang mana sumber informasi digunakan untuk menuliskan data atau keterangan yang akan dicatat dalam daerah deskripsi. Pedoman dalam katalogisasi. Pedoman untuk pembuatan deskripsi bibliografis yang dipresentasikan dalam bentuk peraturan katalogisasi. Pedoman untuk menentukan titik akses yang
presentasikan dalam bentuk daftar tajuk nama orang, daftar tajuk badan koperasi, dan daftar tajuk nama geografi. Manajemen dalam katalog. Dalam proses pembuatan katalog, harus ada manajemen yang tepat dan benar agar proses pembuatannya dapat berjalan dengan lancar. Adapun proses manajemen yang dalam pembuatan katalog sebagai berikut. Planning, perencanaan. Perencanaan di sini berarti bahwa sebelum melaksanakan proses pembuatan katalog, harus ada rencana yang jelas agar perpustakaan bekerja dengan efektif dan efisien, seperti merencanakan bahan pustaka yang mana dibuatkan sebuah katalog perpustakaan. Selanjutnya, organizing, perorganisasian. Dalam proses pembuatan katalog bahan pustaka harus jelas pembagian tugas dan perorganisasiannya pustakawan, sehingga pustakawan dalam bekerja untuk membuat sebuah katalog tidak terjadi tumpang tindih yang berkaitan dengan pemborosan dan dapat dilihat dengan jelas siapa yang bertanggung jawab dalam proses pembuatan katalog. Selanjutnya, controlling atau pengendalian atau pengawasan. Pengawasan dalam katalogisasi di sini bertujuan agar pustakawan dalam proses pembuatan katalog sesuai dengan prosedur yang berlaku tanpa melanggar peraturan-peraturan dalam katalogisasi. Leading atau pengarahan. Pengarahan di sini dilakukan oleh kepala pustakawan kepada bawahannya, yakni pustakawan-pustakawan, agar pustakawan tersebut dapat bekerja dengan efektif, efisien, dan tepat sehingga katalogisasi berjalan dengan lancar. Itulah video singkat yang dapat saya buat, semoga bermanfaat bagi teman-teman dan memberi pengetahuan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.